Halo teman-teman, di video ini saya akan berbagi resep cake pisang kurma. Membuatnya tidak terlalu sulit, bahan-bahannya juga mudah didapat, rasanya sangat enak. Langsung disimak saja ya videonya. Bahan-bahannya itu 3 buah pisang ambon, butter atau margarin sebanyak 200 gram, gula halus 200 gram, tepung terigu sebanyak 225 gram. Teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein rendah atau tepung terigu protein sedang. Kuning telur 5, vanili bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh. Vanili bubuk ini opsional ya teman-teman, bisa di skip. Baking powder 1 sendok teh peres. Kurma sebanyak 100 gram, putih telur 4, cream of tartar sebanyak setengah sendok teh. Jika tidak tersedia cream of tartar, bisa digantikan dengan air jeruk nipis atau air jeruk lemon sebanyak 1 sendok teh. Langkah pertama, siapkan loyangnya. Olesi dengan pengoles loyang. Teman-teman juga bisa membuat pengoles loyang sendiri di rumah dengan mencampurkan margarin, tepung terigu, dan minyak goreng. Perbandingannya 1:1:1. Ketiga bahan tadi diaduk rata, kemudian gunakan kuas untuk mengoleskannya pada loyang. Pisang dilumatkan bisa dengan menggunakan garpu sampai menjadi lembek, atau bisa juga dengan menggunakan blender. Potong kurma menjadi potongan kecil, kemudian sisihkan. Setelah kurma dipotong menjadi ukuran kecil-kecil, beri sedikit tepung terigu. Tujuannya ketika nanti ditaburkan pada adonan kue, tidak tenggelam atau mengendap di bawah kue. Nah, kemudian kita kocok adonannya ya. Pertama-tama, masukkan margarin atau butter. Naikkan kecepatan mixer secara perlahan-lahan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi margarin atau butter sampai mengembang dan pucat. Kemudian baru masukkan gula halusnya. Kocok sampai rata. Setelah gula halusnya tercampur rata, kemudian masukkan kuning telurnya satu persatu. Aduk kembali dengan mixer. Langkah selanjutnya, ayak tepung terigu, vanili bubuk, dan baking powdernya langsung di atas adonan. Atau bisa juga pisang dimasukkan terlebih dahulu, diaduk sebentar, kemudian baru dimasukkan tepung terigu.
Kemudian masukkan juga pisang yang telah dihaluskan tadi. Setelah semuanya selesai, sisihkan. Langkah selanjutnya, di wadah terpisah, pastikan wadah untuk mengocok putih telur ini bersih dan bebas dari lemak. Pertama-tama, gunakan speed yang rendah, kemudian naikkan kecepatannya ya. Mixer putih telur dan cream of tartar. Gunakan kecepatan rendah, kemudian pelan-pelan naikkan kecepatannya. Di video kali ini, saya mengocok putih telur dan cream of tartar sampai medium peak. Seperti ini adonannya ya teman-teman. Lalu masukkan kurma yang telah dipotong kecil-kecil dan telah dibalur dengan tepung terigu. Aduk balik menggunakan spatula sampai tercampur rata. Masukkan kocokan putih telur tadi ke dalam adonan pisang. Lakukan secara bertahap kurang lebih 3 kali. Saya mengaduknya dengan menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik. Contohnya seperti di video ini ya teman-teman. Aduk balik adonan menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan adonan kuenya ke dalam loyang yang telah diolesi dengan pengoles loyang sebelumnya. Hasil akhirnya seperti ini, adonannya tetap kental, tidak encer. Langkah selanjutnya, panggang adonan kue ini dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya kurang lebih antara 10-15 menit. Waktu panggang sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Kurang lebih antara 35-45 menit. Nah, ini cake pisang kurmanya telah matang. Segera keluarkan dari oven, hentakan beberapa kali, kemudian balikan dan dinginkan dalam cooling rack. Setelah dingin baru kemudian kuenya bisa dipotong-potong. Sangat mudah membuatnya dan rasanya sangat enak. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman, untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.